Salam, puji Tuhan, kita bertemu lagi di dalam Yohanes bab 4 ayat yang pertama hingga ke-26. Jadi salam dan salam sejahtera bagi Anda semua. Kasih karunia Tuhan besertamu, damai sejahtera Tuhan besertamu dalam nama Tuhan Yesus pada hari ini. Haleluya. Amin. Jadi kita masuk ke dalam Yohanes 4 ayat 1 hingga 26. Saya percaya Anda memiliki hati yang ingin menyembah, hati yang ingin menyenangkan hati Tuhan, dan saya percaya Anda ingin belajar lebih firman Tuhan. Jadi oleh karena itu saya jemput Anda untuk subscribe channel ini supaya kita boleh belajar go through Bible, setiap ayat firman Tuhan dengan lebih detail, supaya kita dapat menyediakan channel ini, membantu channel ini sebagai rujukan bagi ramai umat Tuhan yang memerlukan, ya. Jadi haleluya, puji Tuhan, praise the Lord. So kita lihat kepada Yohanes 4 ayat yang pertama sehingga 26. Percakapan dengan perempuan Samaria. Jadi kita lihat dari ayat yang pertama hingga yang ketiga, ya. Jadi di sini kita akan pelajari 8 perkara. 8 perkara penting dari Yohanes 4 ayat 1 hingga 26, percakapan dengan perempuan Samaria ini, di saat Yesus bercakap dengan wanita Samaria ini. Jadi yang pertama adalah misi Tuhan lebih penting. Yang pertama, misi Tuhan lebih penting. Kita lihat ayat 1 hingga 3, ya. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Di sini kita tahu bahwa apabila Tuhan Yesus sudah mulakan pelayanannya, memberitakan Injil dan sebagainya, dilihat bahwa pelayanan Yesus menjadi lebih besar dari pelayanan Yohanes. Selain daripada itu, orang-orang Farisi sudah mulai rasa tergugat. Karena mereka rasa tergugat, jadi oleh itu mereka mengancam Yesus, mereka mencari untuk menangkap Yesus dan sebagainya. Tapi apa yang Yesus lakukan adalah Yesus terus sahaja pergi meninggalkan Yudea, kembali ke Galilea, karena bagi Yesus belum waktunya untuk dia diserahkan, untuk disalibkan. Jadi Yesus tahu segala sesuatu. Yesus ingin mengajar muridnya, termasuk kita ini semua, bahwa memang di dunia ini ada banyak misi. Misi musuhmu, misi orang yang tidak mengenal Tuhan, misi orang yang kenal Tuhan, misi Tuhan, dan misi diri sendiri. Tetapi Yesus mau mengajar kita harus hidup melayani Tuhan, misi Tuhan dalam hidup kita. Karena itulah tujuan kita dilahirkan ke dunia. Misi Tuhan. Jadi oleh itu kita kena rancang kehidupan kita sesuai dengan rencana Tuhan, berlandaskan kekudusan, supaya Tuhan dapat pimpin kita untuk merancang yang lebih baik, dan rancangan kita boleh jadi selari dengan Tuhan. Jadi manusia merancang, Tuhan meluruskan. Tapi kalau manusia tak pernah merancang, bagaimana Tuhan mau meluruskan jalannya? Oleh itu kita mulai merancang mulai sekarang, mencari Dia dari firman dan pengetahuan akan Dia, supaya kita boleh planning kerja kita, kehidupan harian kita ke arah kekudusan, dan dari sana Tuhan akan tunjuk detail satu persatu. There is no shortcut, tidak ada shortcut. Satu persatu Tuhan akan tunjuk kemana arah kita, apa yang kita harus lakukan sesuai dengan rencananya. Tapi ia kena bermula daripada setiap langkah satu persatu, bukan terus rencana yang besar. Ia mula dari keinginanmu terlebih dahulu. Haleluya, puji Tuhan. Dan saya yakin Anda percaya bahwa Anda akan merancang mulai hari ini supaya rancanganmu sesuai dengan misi Tuhan. Ada orang kata, bagaimana saya mau merancang seperti rancangan Tuhan? Saya tak berapa tahu rancangan Tuhan. Tuhan meluruskan rancanganmu itu kalau engkau mulai merancang sekarang. Dalam pekerjaan apa yang kau lakukan, perancangan untuk keluargamu, perancangan untuk keuanganmu, kau rancang saja itu, Tuhan akan memperbetulkan setiap apa keputusan yang kau ambil itu, tindakan, ya. Haleluya, puji Tuhan. Tapi ia tidak shortcut, dia hanya satu persatu. There is no shortcut in God's kingdom. Siapa mau dipakai lebih, dia ada lebih waktu dengan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dan seterusnya kita lihat perkara yang kedua yang kita pelajari dari sini adalah siapa orang Samaria. Kenapa orang Samaria sering dikaitkan berbeza dengan orang Yahudi? Ya, saya mau beritahu, orang Samaria adalah orang yang dianggap oleh orang Yahudi sebagai pengkhianat. Jadi orang Yahudi memang memisahkan diri mereka dengan orang Samaria.
Tapi siapakah orang Samaria? Kenapa orang Samaria sering hidup bersama orang Yahudi? Jawabannya adalah orang Samaria adalah orang Yahudi yang berkawin campur. Ya, karena kita tahu umat Israel ditawan oleh kerajaan Babylon, oleh Persia dan sebagainya. Dan selain itu sekarang pada waktu ini juga ditawan oleh kerajaan Roma. Jadi berbagai bangsa datang bercampur gaul dengan orang Yahudi. Mereka berkawin campur. Bila mereka berkawin campur, orang Yahudi menganggap mereka ini sebagai pengkhianat. Menganggap mereka ini sebagai pengkhianat karena tidak kekal menjadi Yahudi tetapi bercampur. Lalu mereka dianggap Samaria, orang-orang Samaria. Atau dalam bahasa Inggrisnya kata Samaritan. Oke, haleluya. Jadi saya harap Anda paham, itu dia orang Samaria. Dan kita lihat ayat yang kelima dan keenam untuk perkara yang ketiga. Yang ketiga adalah tentang sumur dan wanita Samaria yang bercakap dengan Yesus itu. Oke, so kita lihat ya ayat yang kelima dan keenam. Maka sampailah ia di sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Oke, kira pukul 12 siang. Maksudnya pukul 12 tengah hari. Jadi kita lihat di sini. Ayat yang kelima ke enam ini menerangkan kita perkara yang seterusnya, yaitu sumur dan wanita Samaria. Sumur di Sikar ini adalah sumur milik Yakub. Yakub adalah bapa kepada umat Israel. Sebab Yakub pada mula namanya Yakub, tapi bila dia sudah bergelut dengan malaikat Tuhan, lalu oleh sebab itu namanya ditukar menjadi Israel. Karena Tuhan mau pakai bangsanya. Oke? Keturunan Yakub adalah keturunan Israel. Keturunan Israel adalah keturunan Yakub. Jadi nama Yakub itu telah ditukar menjadi Israel. So, Yakub telah memberikan tanah Sikar ini kepada anaknya yang bernama Yusuf. Anda boleh lihat itu di Kejadian 33 ayat 18 dan 19. Anda boleh lihat itu. Jadi sumur yang dimaksudkan ini adalah sumur di tanah Sikar, itu sumur Yakub yang telah diberikan kepada Yusuf. Oke. Jadi kita lihat di dalam hal ini wanita Samaria itu datang untuk mengambil air pada waktu 12 tengah hari. Kenapa? Sebab biasanya kalau Anda lihat ya, biasanya sumur ada di tepi-tepi kota. Setiap kota ada jalannya, biasanya tepi-tepi kota ada sumur-sumur tertentu. Sumur ini memudahkan umat Israel dan rakyat-rakyat untuk ambil air. Biasanya mereka ini kebanyakannya petani yang menggembala. Jadi waktu pagi mereka akan ambil air untuk ternakan mereka, kambing, domba, sapi, dan waktu petang akan diambil untuk masak, bersama juga untuk makan kambing, lembu, sapi. Tapi kenapa wanita Samaria ini datang pukul 12 tengah hari? Sebab wanita Samaria ini adalah wanita yang dipandang rendah oleh masyarakat karena dianggap masyarakat sebagai wanita yang jatuh dalam dosa zina. Jadi dia malu akan diri dia. Dia tahu dia sering bertukar lelaki dan dia penuh dianggap masyarakat sebagai manusia yang berdosa, berzina. Jadi wanita ini malu akan diri dia. Sebab itulah dia ambil air pada waktu yang lain daripada biasanya orang ambil, pada waktu tengah hari. Tapi pada waktu itulah dia berjumpa dengan Yesus. Oke. Jadi ayat yang ke-7 dan ke-9 menerangkan perkara yang seterusnya ialah Tuhan Yesus mengasihi setiap orang. Tuhan Yesus mengasihi setiap orang. Oke. Yang pertama, misi Tuhan lebih penting. Yang kedua, siapa orang Samaria. Yang ketiga, sumur dan wanita Samaria itu. Yang keempat, Tuhan mengasihi setiap orang sama rata, adil dan saksama. Ya. Kalau kita lihat ya ayat 7 dan 9. Kita baca ayat ke-7 dan 9 itu, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Oke, jadi kita lihat di sini ya. Apa yang terjadi adalah perempuan ini menjadi heran. Kenapa Yesus, orang Yahudi, berbual dengan dia sedangkan dia perempuan Samaria? Bukan saja sebab itu. Pertama, dia orang Samaria. Yang kedua, dia wanita Samaria yang lebih teruk lagi dianggap berzina. Nah, yang ketiga,
Tempat di mana Yesus jumpa dengan wanita ini pula di perigi, di sumur. Di sumur ini adalah tempat publik, tempat awam, di mana orang boleh lihat kalau siapa saja yang bercakap dengan perempuan ini dianggap akan melakukan perkara yang tidak baik. Tapi Yesus tidak kira itu semua. Yesus bercakap saja dengan dia. Walau apapun dunia kata tentang perempuan ini, tapi Yesus tidak memilih. Sebab semua manusia sama di mata dia. Semua manusia boleh berubah. Semua manusia bila terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan dikuduskan. Jadi bagi Yesus tiada yang mustahil. Tetapi bagi manusia mustahil perempuan ini akan berubah. Tapi bagi Yesus tiada yang mustahil. Yesus melihat setiap perkara, di sebalik setiap perkara yang dia lihat ada kemuliaan Tuhan. Manusia melihat setiap perkara, menilai apa yang dilihat. Tapi Yesus melihat setiap perkara, melihat kemuliaan Tuhan di sebalik apa yang terjadi. Sebab itulah bila mereka berjumpa seorang yang sakit, ya, buta pada waktu itu, muridnya tanya, apakah dosa ibu bapa mereka kah, dosa dia kah sebab sampai dia dilahirkan begini? Yesus kata, semua ini untuk kemuliaan Tuhan. Jadi Yesus melihat segala sesuatu itu di sebalik segala sesuatu kemuliaan Tuhan. Kita harus belajar melihat seperti itu, ya. Melihat seseorang, kita melihat Tuhan boleh dimuliakan melalui dia. Perkara seperti itu harus ada dalam setiap pikiran orang yang percaya, seperti pikiran Kristus. Oke, so kita lihat ayat ke-10. Ayat ke-10 menerangkan kita tentang air kehidupan. Air kehidupan. Jadi jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Apa itu air hidup? Air hidup adalah Yesus Kristus. Semua air sama, tapi air hidup ini apa? Air hidup ini adalah Yesus Kristus. Karena kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat di dalam Alkitab banyak, even dalam Mazmur berkata, jiwaku haus akan engkau. Kita haus akan Tuhan. Kenapa haus? Haus bermaksud kita mau minum, mau haus akan air, minum air. Tapi dalam penerangan secara roh kita haus. Apa yang haus? Kita perlu air kehidupan. Dan air kehidupan itu hanya Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja kita dapat diurapi oleh Roh Kudus dan jiwa kita disegarkan. Roh kita disegarkan hanya melalui Yesus Kristus. Bila kita percaya, roh kita akan disegarkan. Haleluya, puji Tuhan, praise the Lord. So, perkara yang kelima tadi, ya, ingat, perkara yang kelima adalah air yang hidup, itu adalah Yesus Kristus. So, kita pergi perkara yang keenam. Perkara yang keenam. Perkara yang keenam, kekuatan untuk menjalani kehidupan. Kekuatan untuk menjalani kehidupan. So, ayat 11 hingga 15 saya baca, ya. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur. Ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberi sumur ini kepada kami dan telah minum sendiri dari dalamnya serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Jadi Yesus telah menerangkan bahwa dialah air yang hidup itu, tapi wanita ini tidak paham. Wanita ini masih blur, masih belum mengerti. Dia kata, Tuhan berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang. Dia ingatkan kalau air itu sudah diberi oleh Yesus kepadanya, maka dia tidak perlu minum air lagi. Dia tidak perlu datang ke perigi untuk mencari air lagi. Dia ingat kehidupannya akan menjadi lebih senang. Jadi masalahnya selesai. Begitu sebenarnya anggapan kita bila kita mula kenal Kristus. Kebanyakan orang Kristen bila dia mula kenal Kristus, mereka anggap bahwa masalahnya harus selesai kalau ikut Yesus. Hidup mereka pasti damai kalau ikut Yesus. Hidup mereka senang. Jadi Yesus menyenangkan hidupnya. Jadi perkara ini tidak semudah itu yang kita pikirkan. Sebab itu ramai orang Kristen bila datang ke gereja, lihat diri mereka, masalah mereka tak selesai, akhirnya guna cara dunia, guna tradisional, pergi berjumpa dukun dan sebagainya. Kenapa, saudara? Karena kita tidak memahami. Kalau kita faham apa maksud Yesus ini adalah, Yesus bukan bermaksud
mendatangkan mukjizat supaya masalahmu lenyap. Karena engkau harus hidup, dan setiap kehidupan kena mengharungi setiap masalah. Dan setiap masalah itu datang karena pengetahuan kita yang cetek, maka kita sering mengambil tindakan yang membawa beban kepada diri kita. Oleh itu Yesus datang membawa pengetahuan supaya kita kenal akan Dia, hidup dalam Dia, supaya di dalam Dia itu rohnya memimpin kita untuk mengharungi apa sahaja cabaran di hadapanmu dengan penuh mukjizat. Haleluya, puji Tuhan. Bukan untuk hilangkan masalahmu. Kita jangan pikir kalau seseorang itu dia ada masalah tentang keluarganya, jadi setiap masalah itu pandai hilang sendiri, terus ada jalan baru. Tidak seperti itu ya. Perkara itu, contoh kalau suami istri pernah bergaduh, marah satu sama lain, tidaklah Yesus terus datang ke mukjizat supaya mereka hilang memori, tak ingat perkara itu lagi. Tidak, tapi melalui kekuatan yang Tuhan berikan, mereka sudah hilang fokus kepada yang beban, mula fokus kepada Yesus. Akhirnya, bila pikiran sudah memiliki pikiran Kristus, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Ini jadi kekuatan kita untuk bertekun, bersabar, dan terus dibentuk setiap hari, sehingga iman kita itu bertumbuh dan menjadi matang, lalu kita berbuah. Kita membawa sinar Tuhan kepada yang lain. Apa yang kita lalui, kita belajar, dan kita mengajar yang lain dengan bersaksi kepada Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Jadi Tuhan bentuk kita, bukan selesaikan semua masalahmu. Semua masalahmu itu akan kau tinggalkan bila engkau ikut Dia, karena Dia akan pimpin kau ke jalan yang baru. Jadi harungi hidup ini dengan tenang, damai, sejahtera Tuhan, tanpa hawa nafsu, tanpa keinginan pribadi yang lebih tinggi daripada Tuhan, tapi menginginkan Tuhan lebih dari segala sesuatu. Tuhan akan pimpin kita, harungi hidupmu. Haleluya. Tapi percayalah, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Mukjizat, semua itu boleh terjadi asalkan engkau percaya. Cuma apakah engkau benar-benar percaya? Orang yang percaya adalah orang yang mengasihi Tuhan. If you love me, obey my commandment, kata Tuhan. Maksudnya, firman-Nya itu mengajar kita, kalau kita cinta Yesus, kita kena belajar, kita mau hidup bersama Dia. Haleluya, puji Tuhan. Biar Yesus pimpin hidupmu, karena Tuhan berikan kita kekuatan. Ayat ke-15 hingga ayat ke-20, kita lihat di sini, kita baca ya. Ayat 15. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan. Ayat yang ke-16 ya. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata engkau seorang padaku bahwa engkau seorang nabi. Oke. Jadi ayat ke-20, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Oke. Jadi kita lihat di sini, wanita itu heran bagaimana Yesus boleh tahu dia, mengenal dia. Dan dia berkata pada Yesus, dia tak ada suami. Dia ingat Yesus tak tahu, tapi Yesus boleh tahu akan dia. Dan Yesus tahu sehingga dia berasa malu. Dan bila dia rasa malu, tapi dia maukan kebenaran. Oke? Jadi dia maukan kebenaran. Bagaimana Yesus boleh tahu dia? Mesti ada sesuatu. Oleh itu, dia tahu bahwa Yesus bukan orang ataupun manusia biasa. Nah, jadi dia mula percaya. Dan di sini kita lihat bahwa bila Tuhan hidup dengan kita, Tuhan setiasa Maha tahu, dia reveal, dia tunjukkan apa kesilapan kita. Jadi ramai manusia rasa malu akan itu lalu menjauhi Tuhan. Tapi sebenarnya Tuhan menegur kita supaya kita perbaiki diri kita. Oleh itu sifat kita harus ada kerendahan hati. Bila ditegur, kita jadi makin percaya. Kita mau dibentuk oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Maha tahu. Tuhan Maha tahu ya. Oke, itu yang ke-7. Dan yang ke-8, ketujuh, Tuhan Maha tahu. Yang ke-8, menyembah dalam roh dan kebenaran. Oke, dari ayat 21 hingga 26 itu saya baca. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Oke. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, bermaksud keselamatan datang dari Yesus. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar atau menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya
dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Jadi di sini kita lihat Yesus sudah menjelaskan siapa diri dia. Dia sebenarnya adalah Mesias. Dan perempuan ini pun percaya. Dan apa yang dikatakan di sini, perempuan itu mengatakan bahwa manusia akan menyembah di Yerusalem, tetapi Yesus berkata akan tiba saatnya kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Maksudnya bait Tuhan bukan hanya di Yerusalem, tapi di dalam kita. Karena Roh Kudus akan berdiam di dalam kita, menggunakan tubuh kita ini untuk pimpin kita berdoa, melakukan kehendak Tuhan dari tubuh kita ini. Jadi tubuh kita adalah bait suci Tuhan. Haleluya. So kita boleh menyembah Tuhan di mana saja kita berada. Tidak kira di mana, karena roh, Tuhan adalah roh, dan di mana-mana Tuhan boleh bersama kita. Di mana-mana ada rohnya. Haleluya. Jemputlah Roh Kudus untuk berdiam di dalam kau, lalu hidupmu akan diubah. Oke, jadi 8 perkara. Yang pertama, misi Tuhan lebih penting. Yang kedua, siapa orang Samaria. Yang ketiga, sumur dan wanita Samaria itu. Keempat, Tuhan mengasihi setiap orang sama rata. Yang kelima, air kehidupan itu Yesus Kristus. Yang keenam, kekuatan menjalani kehidupan. Yang ketujuh, Tuhan Maha Tahu. Dan yang ke-8, kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran di mana-mana saja. Haleluya. Saya yakin Anda diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Saya jemput Anda untuk pergi ke next video seterusnya untuk sambungan Yohanes bab yang keempat ini. Haleluya. Sampai habis. Jadi saya percaya Anda diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini hidupmu dilahir baru dalam nama Yesus. Engkau sudah mula melihat kekuatan baru menyentuh engkau karena kuasa Roh Kudus besertamu. Lalu engkau akan harungi kehidupanmu dengan lebih tenang karena engkau percaya. Bagi engkau mungkin mustahil, tapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Haleluya. So, terima kasih karena menonton video ini. Klik like, comment, and subscribe untuk kemuliaan Tuhan. Jika Anda ada bahan doa yang ingin didoakan, tulis bahan doamu supaya kita sering-sering mendoakan. Tulislah di bagian komen itu. Haleluya. Puji Tuhan. Praise the Lord.